Malam di tengah hutan seharusnya tenang. Tapi kadang, ketenangan justru jadi penanda bahwa sesuatu sedang memperhatikan kita. Tahun 1973, sebuah sekolah menengah atas mengadakan kegiatan perkemahan di kaki bukit terpencil. Semula hanya untuk menanamkan kedisiplinan dan kebersamaan. Tapi malam itu justru menjadi malam terakhir bagi beberapa dari mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di Bukit Merah? Siapa sosok yang mereka lihat di antara pepohonan? Dan mengapa tenda mereka tetap berdiri hingga hari ini? Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton, agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Hari itu, Sabtu pagi, rombongan siswa SMA Harapan Bangsa berangkat menuju lokasi perkemahan tahunan. Tujuannya adalah Bukit Lembayung, sebuah area perbukitan di pinggir kota yang baru pertama kali digunakan oleh sekolah. Udara pagi terasa lembab, dan kabut tipis menyelimuti jalan setapak yang dilalui bus mereka. Di bangku tengah duduk Arif, siswa kelas 11 yang dikenal pendiam. Ia lebih banyak mengamati daripada berbicara. Di tangannya ada kamera kecil, hanya untuk mendokumentasikan kegiatan katanya. Namun sejak bus meninggalkan jalan utama dan memasuki jalan hutan, Arif merasa ada yang janggal. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi, dan di beberapa titik ia sempat melihat sesosok bayangan putih berdiri di antara pepohonan. Tapi setiap kali bus berguncang dan ia menatap ulang, bayangan itu sudah hilang. Arif, serius banget sih. Nikmatin aja perjalanannya. Ini kan camping terakhir sebelum kelulusan. Rian sahabatnya menepuk pundaknya sambil tertawa. Arif hanya tersenyum tipis. Entah kenapa dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu di depan. Begitu mereka tiba di lokasi, suasana hening menyergap. Bukit Lembayung tampak indah sekilas. Padang luas dengan latar belakang hutan pinus dan aliran sungai kecil di kejauhan. Tapi ada kesan asing, seperti tempat itu belum siap menerima kedatangan mereka. Warga sekitar yang membantu menurunkan perlengkapan hanya menatap tanpa banyak bicara. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh, mendekati Pak Budi, guru pembina. "Maaf, Mbak," katanya pelan. "Kalau malam, jangan ada yang jalan ke arah timur. Dan jangan panggil nama siapapun di luar tenda." Kadang mereka ikut menjawab. Pak Budi hanya tersenyum sopan dan menganggapnya isihat biasaan saja. Namun Arif yang berdiri tak jauh dari sana merasakan bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu menempel di kepalanya. Menjelang sore, tenda-tenda mulai berdiri. Suara tawa dan teriakan memenuhi area perkemahan. Api unggun disiapkan, dan aroma makanan mulai tercium dari dapur umum. Semua tampak berjalan lancar, hingga malam pertama tiba. Sekitar pukul 9, kabut mulai turun dari lereng bukit. Udara jadi dingin, menusuk sampai ke tulang. Beberapa siswa sudah masuk ke tenda, sementara sebagian masih bercengkrama di sekitar api unggun yang mulai redup. Arif dan Rian duduk di dekat nyala api, membicarakan rencana besok untuk jelajah malam. Namun di tengah obrolan ringan itu, terdengar suara langkah kaki di balik tenda mereka. Langkah yang pelan, tapi jelas. Seolah seseorang sedang berputar mengelilingi area perkemahan. "Pasti panitia yang ngecek tenda," kata Rian santai. Tapi Arif tahu semua panitia sedang berkumpul di dekat api unggun. Ia melihatnya sendiri. Langkah itu berhenti di belakang tenda mereka. Hening. Lalu terdengar suara napas panjang seperti seseorang berdiri di luar kain tenda, mengintip ke dalam. Rian berdiri hendak membuka resleting, tapi Arif menahannya. "Jangan," bisiknya. "Tunggu aja." Mereka berdua menatap ke arah bayangan yang tampak samar di dinding tenda. Bayangan tubuh tinggi, berdiri tegak tanpa bergerak.
Beberapa detik kemudian, angin bertiup kencang. Api unggun hampir padam, dan bayangan itu menghilang begitu saja. Namun sebelum benar-benar pergi, mereka berdua mendengar suara perempuan berbisik di telinga mereka. "Jangan panggil siapapun malam ini." Arif menatap Rian dengan wajah pucat. Malam pertama di Bukit Lembayung baru saja memulai, dan sesuatu di tempat itu jelas tidak ingin mereka di sana. Pagi di Bukit Lembayung terasa ganjil. Matahari memang sudah naik, tapi kabut belum benar-benar pergi. Aroma tanah basah masih melekat kuat, dan beberapa siswa mengeluh tidak bisa tidur karena mendengar langkah-langkah di luar tenda. Sebagian menganggapnya candaan, sebagian lain mencoba menertawakannya, tapi tatapan mereka tetap gelisah. Pak Budi, sang guru pembina, menegaskan agar semua fokus pada kegiatan hari itu, jelajah hutan dan survival dasar. Namun Arif masih terpikir soal kejadian semalam. Suara bisikan itu terlalu jelas, terlalu dekat untuk disebut halusinasi. Ia berusaha mengabaikannya, tapi setiap kali menatap ke arah hutan, bulu kuduknya kembali berdiri. Menjelang siang, rombongan mulai bergerak. Mereka menyusuri jalur berbatu yang menurun tajam, melewati pepohonan pinus yang seolah menatap dari segala arah. Di depan barisan, Rian seperti biasa mencoba mencairkan suasana dengan bercerita. Kalian tahu nggak? Katanya dulu daerah ini tempat kejadian ngeri loh." Beberapa siswa menoleh, separuh tertawa, separuh penasaran. Dulu, tahun 70-an, pernah ada longsor besar di bukit ini. Nggak cuma rumah warga yang ketimbun, tapi juga satu rombongan pramuka dari sekolah yang lagi camping. Katanya mereka semua, "Sudah Rian," potong Pak Budi tegas. "Jangan menakut-nakuti teman-temanmu." Rian terdiam, tapi Arif melihat ekspresi wajahnya berubah. Ia tidak sedang bercanda sepenuhnya. Langit mulai kelabu, angin berembus bawa aroma dingin yang menusuk. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menelan sebagian pandangan. Di tengah perjalanan, Arif berhenti sejenak. Ia mendengar sesuatu dari balik pepohonan. Suara lembut memanggil namanya. "Rif, sini Rif." Suaranya seperti berasal dari jauh, tapi entah mengapa terasa begitu dekat di telinga. Arif menatap ke sekeliling, memastikan itu hanya suara teman, tapi semua masih berjalan di depan, tak ada yang menoleh. Ia menggigil, bukan karena dingin, tapi karena perasaan aneh yang tiba-tiba muncul, seolah ada yang berjalan bersamanya di sisi kanan di antara pepohonan. Setelah hampir 2 jam berjalan, kelompok mereka menemukan area datar di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah tenda tua, warnanya coklat pudar, hampir menyatu dengan tanah. Kainnya robek di beberapa bagian, dan tali pengikatnya sudah berlumut hijau. Pak Budi mendekat, mencoba membuka sedikit bagian depan tenda itu. Aroma lembab dan apek langsung menyergap. Di dalamnya hanya ada sisa perlengkapan lama, rantang karatan, sandal kulit zaman dulu, dan sebuah buku catatan lusuh yang separuh halamannya terbakar. Arif memungutnya dengan hati-hati. Tulisan di sampulnya samar tapi masih bisa dibaca. Daftar peserta kemah pramuka SMA Harapan Bangsa tahun 1973. Arif menelan ludah, menatap Rian yang ikut membungkuk. "Ini nama sekolah kita, Rif." Arif membuka beberapa halaman berikutnya, menemukan nama-nama yang ditulis rapi. Semuanya lengkap dengan tanda tangan dan nomor absen. Namun di halaman terakhir, tinta berubah merah tua seperti darah kering, dengan gores tulis, "Jangan dipanggil malam-malam." Pak Budi segera mengambil buku itu dari tangan Arif. "Jangan dipegang sembarangan. Ini benda lama, bisa berdebu berbahaya," katanya singkat, suaranya sedikit gemetar. Ia menyuruh semua anak berkumpul dan melanjutkan perjalanan, tapi tak ada lagi yang bicara setelah itu. Menjelang malam, hujan tipis mulai turun. Suara rintiknya berpadu dengan desir daun pinus. Arif berusaha memejamkan mata di dalam tenda, tapi pikirannya penuh oleh bayangan tenda lusuh itu. Hingga ia kembali mendengar suara lirih dari luar,
"Arif, ke tenda kami, Rif." Suara itu terdengar seperti milik seorang anak perempuan. Dan kali ini, Arif tahu betul suara itu tidak berasal dari dunia yang sama. Malam kedua di Bukit Lembayung turun dengan cepat. Kabut kembali datang, lebih tebal dari sebelumnya. Suara jangkruk seperti lenyap di telan udara, digantikan hembusan angin panjang yang membuat tenda-tenda bergoyang pelan. Di tenda utama, Pak Budi memutuskan untuk mengadakan api unggun lebih awal, agar para siswa tidak terlalu ketakutan setelah hujan sore tadi. Mereka berkumpul melingkar, bernyanyi, bercanda, mencoba menepis hawa aneh yang terasa sejak siang. Namun di balik tawa itu, Arif merasa ada yang mengawasi mereka dari jauh. Sementara lagu pramuka bergema, Arif menatap ke sisi gelap bukit. Ia melihat sesuatu. Kilasan bayangan kecil seperti seseorang berdiri di balik batang pinus. Bayangan itu tidak bergerak, tidak juga berkedip. Arif menunduk, berpura-pura tidak melihat, tapi perasaan itu tak mau pergi. Ketika lagu terakhir selesai, semua diarahkan untuk kembali ke tenda masing-masing. Tapi, satu hal baru disadari oleh panitia. Nanda, salah satu peserta perempuan, tidak terlihat sejak sore. Awalnya semua mengira dia sedang ke kamar mandi atau membantu panitia di dapur. Namun, setelah dicari ke seluruh area perkemahan, hasilnya nihil. "Coba kalian yang terakhir lihat Nanda, lapor ke saya," kata Pak Budi dengan suara tegas namun bergetar. Rian angkat tangan. "Tadi sore, waktu kita pulang dari jelajah, dia sempat jalan di belakang saya. Tapi waktu saya nengok lagi, udah nggak ada. Saya kira dia bareng kelompok lain." Langit makin gelap. Kabut turun dari arah timur, menutupi separuh area tenda. Peluit dipencet berulang-ulang untuk memanggil Nanda, tapi tak ada jawaban. Salah satu siswi menitikkan air mata. "Pak, jangan-jangan dia nyasar ke arah tenda tua itu." Ucapan itu membuat suasana hening seketika. Pak Budi memerintahkan beberapa siswa dan panitia laki-laki untuk menyisir area sekitar. Arif dan Rian ikut membantu membawa senter kecil. Mereka berjalan pelan di antara pepohonan, berusaha memanggil, "Nanda, kalau dengar jawab ya." Namun setiap kali nama itu disebut, suara mereka menggema aneh, seperti disahut balik oleh suara lain dari arah berbeda. Hingga akhirnya mereka tiba di dekat tenda tua tahun 1973 itu lagi. Pintu kainnya terayun pelan, padahal angin nyaris tak ada. Arif menyorotkan senter ke dalam. Kosong. Tapi di tengah di depan tenda itu ada sesuatu yang membuat dadanya berdegup keras. Sebuah jaket merah muda dengan tulisan nama di bagian dalamnya. Nanda. Arif meraihnya. Jaket itu basah dan dingin, seperti baru direndam air. Padahal tidak ada hujan sejak sore. Rian menatapnya dengan wajah pucat. "Rif, kita lapor aja yuk." Namun sebelum mereka berbalik, keduanya mendengar langkah kaki di belakang. Langkah ringan, ritmenya tak teratur. Mereka menoleh bersamaan. Dan di antara pepohonan, samar-samar terlihat sosok seseorang berdiri. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Ia memakai baju pramuka yang kusam dan sobek di bagian lengan. Sosok itu diam saja, menatap lurus ke arah mereka. "Nanda?" panggil Rian pelan. Tidak ada jawaban. Sosok itu perlahan tersenyum dan mengangkat tangannya menunjuk ke arah tenda. Lampu senter tiba-tiba padam. Gelap. Suara desiran angin berubah seperti bisikan. "Tenda kami belum penuh." Arif menjerit menarik Rian untuk lari kembali ke arah perkemahan. Mereka tiba di area api unggun dengan napas tersengal-sengal. Sementara Pak Budi dan siswa lain menatap heran. "Kenapa kalian?" Pak Budi belum sempat melanjutkan kalimatnya. Dari arah hutan, terdengar suara langkah kaki banyak sekali, seperti barisan orang yang berjalan berseragam.
Namun, tak satupun wujudnya terlihat. Hanya bayangan panjang menari di antara kabut dan cahaya api unggun. Dan di tengah suara itu, terdengar tawa kecil. Tawa seorang gadis. Suasana di perkemahan berubah drastis setelah kejadian itu. Tidak ada yang berani berbicara keras. Bahkan Pak Budi terlihat kehilangan ketegasan biasanya. Malam semakin pekat dan kabut tebal turun begitu cepat hingga pandangan hanya sejauh beberapa meter saja. Api unggun yang tadi menyala terang mulai meredup, padahal kayu masih cukup banyak. Seolah udara di sekitar mereka menolak panas. Beberapa siswa mulai menggigil, sebagian berdoa pelan di dalam tenda. Arif duduk di tepi tenda, masih teringat sosok gadis berambut panjang yang mereka lihat di hutan. Ia yakin itu bukan Nanda. Tubuhnya terlalu pucat dan senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Tapi di antara kabut, kadang ia merasa melihat sosok itu berdiri lagi tak jauh dari tenda para peserta. Sekitar pukul 11 malam, seorang warga tua datang tergesa-gesa bersama 2 orang penjaga hutan. Mereka membawa senter besar dan menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas perkemahan ini. Pak Budi menyambut dengan bingung. Salah satu dari mereka, lelaki tua berjaket tebal, berbicara dengan nada serius. "Pak, tempat ini seharusnya tidak lagi digunakan. Kami sudah peringatkan desa itu. Ini tanah makam." Sontak beberapa siswa yang mendengar menatap kaget. "Tanah makam maksudnya bagaimana, Pak?" Lelaki itu menarik nafas panjang. "Tahun 63, di bukit ini terjadi longsor besar. Rombongan pramuka dari sekolah kota tertimbun semua. Ada 46 orang. Karena medan susah, jenazahnya tidak bisa diangkat. Jadi seluruh area ini dijadikan tempat peristirahatan mereka." Pak Budi terdiam. Suara jangkrik lenyap, hanya angin yang terdengar merayap di antara tenda. Arif menatap tanah di bawah kakinya. Mendadak terasa berat, seolah di bawah sana ada sesuatu yang hidup atau menunggu. Tiba-tiba, dari arah bawah bukit terdengar jeritan panjang. Salah satu panitia berlari panik, wajahnya pucat pasi. "Pak, saya lihat Nanda di dekat sungai. Tapi waktu saya panggil, dia malah masuk ke air." Semua berhamburan ke arah suara itu, membawa senter. Namun ketika mereka tiba di tepian sungai kecil, tak ada siapapun. Yang ada hanya riak air tenang dan sebuah syal pramuka basah yang mengambang perlahan. Warga tua itu berbisik pelan. Mereka mengajak teman yang masih hidup. Langit mulai bergetar oleh petir. Hujan turun tiba-tiba, deras tanpa peringatan. Angin menerpa tenda-tenda. Sebagian roboh, membuat semua berlarian mencari tempat berteduh. Dalam kekacauan itu, Arif dan beberapa siswa bersembunyi di tenda guru. Suara hujan di luar berpadu dengan suara langkah-langkah kaki di tanah becek. Tapi terlalu banyak, seolah lebih dari sekedar peserta yang tersisa. Pak Budi menatap keluar lewat celah kain tenda. Sinar petir sesekali menyambar. Dan di sela cahaya itu, ia melihat barisan anak-anak berseragam pramuka berdiri di pinggir lapangan dalam posisi tegap seperti upacara. Air hujan menetes dari wajah mereka, tapi ekspresi mereka datar, kosong. Dan di barisan paling depan berdiri Nanda, tersenyum lemah sambil melambai. Salah satu siswi menjerit histeris. Tiba-tiba tenda bergoyang keras dari luar, seperti ada yang mendorong dari segala arah. Arif menutup telinga, tapi suara bisikan itu menembus masuk. Suara anak-anak berulang kali berucap hal yang sama.
kami masih di sini. Jangan tinggalkan kami." Api unggun padam sepenuhnya, gelap total. Lalu di tengah kegelapan itu terdengar suara langkah-langkah kecil mendekat ke arah tenda mereka, berhenti tepat di depan pintu. Seseorang mengetuk pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Suara nada terdengar lembut dari luar. "Pak, kami kedinginan. Boleh ikut masuk?" Pak Budi memejamkan mata rapat-rapat. Hujan berhenti tiba-tiba. Tapi hawa dingin yang tersisa bukan dari udara, melainkan dari sesuatu yang kini berdiri di luar tenda mereka. Pagi itu, matahari akhirnya menembus pepohonan, membawa cahaya hangat yang seharusnya menenangkan. Tapi bagi para siswa SMA Harapan, sinar pagi itu justru terasa seperti pengingat dari malam yang panjang. Malam yang seolah tak berakhir. Beberapa siswa tampak duduk di tanah, masih mengenakan pakaian kotor, mata kosong menatap api unggun yang kini tinggal bara. Sebagian menangis tanpa suara, sebagian lain hanya diam, menatap tubuh-tubuh yang kini terbujur kaku di samping tenda. Pak Budi berdiri dengan tubuh gemetar. Bajunya sobek, wajahnya penuh tanah dan darah kering. Ia menatap ke sekeliling. Tenda yang porak-poranda, perlengkapan yang berserakan, dan aroma busuk yang masih tertinggal di udara. Yang lebih aneh, sosok Pak Hendra yang semalam mereka lihat menghilang. Tak ada jejak. Seolah lelaki itu lenyap begitu saja bersama kabut malam. Ambulans dan polisi akhirnya datang setelah sinyal radio Pak Budi berhasil tersambung menjelang subuh. Mereka membawa para siswa yang selamat dengan selimut abu-abu, menenangkan yang histeris, dan mengevakuasi jasad yang ditemukan di sekitar lokasi. Tapi anehnya, ketika petugas mencari ke area tempat mereka melihat mayat-mayat berjalan malam sebelumnya, tak ada satupun jasad yang ditemukan selain milik anak-anak yang meninggal malam itu. "Pak, katanya semalam Bapak lihat banyak mayat," tanya salah satu polisi muda. Pak Budi hanya menggelengkan pelan. Suaranya bergetar. Aku nggak tahu, Nak. Mungkin aku cuma halu. Tapi suara mereka, tangisan mereka masih ada di sini." Ia menepuk dadanya pelan, menatap kosong ke arah hutan yang kini tampak tenang. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk bagi seluruh sekolah. Berita tentang tragedi perkemahan SMA Harapan tersebar cepat di seluruh kota. Surat kabar tahun 1973 menuliskan 4 siswa hilang, 2 ditemukan tewas misterius di kawasan Bukit Merah. Namun hanya mereka yang selamat yang tahu kebenarannya jauh lebih gelap dari sekedar tragedi misterius. Setelah kejadian itu, perkemahan tak pernah lagi digelar. Bukit Merah dinyatakan terlarang dan ditutup untuk umum. Penduduk sekitar bersumpah, setiap tahun pada tanggal yang sama, mereka masih mendengar suara tawa anak-anak di dalam hutan, diikuti jeritan panjang dari arah tenda yang sudah lapuk dimakan waktu. Beberapa tahun kemudian, salah satu siswa yang selamat, yaitu Arif, tumbuh dewasa dan berusaha melupakan masa lalunya. Tapi setiap kali ia menutup mata, ia selalu melihat hal yang sama. Sosok Pak Hendra berdiri di tepi danau dengan wajah pucat dan mata kosong, mengangkat tangannya perlahan
seolah mengajak Arif untuk kembali. Suatu malam, saat Arif berusia 30 tahun, ia menerima surat tanpa nama. Di dalamnya hanya ada selembar foto hitam putih. Foto itu menampilkan tenda perkemahan mereka. Tapi di belakang tenda berdiri sosok-sosok berderet seperti bayangan. Ia menghitung satu persatu dan jantungnya berhenti seketika. Jumlah mereka persis sama dengan siswa yang meninggal malam itu. Ditambah satu. Sosok tambahan itu berdiri paling ujung, mengenakan seragam pramuka, tersenyum, wajahnya pucat dan mata kosong. Itu dirinya sendiri. Arif menjatuhkan foto itu, mundur ketakutan. Dari jendela kamarnya yang terbuka, terdengar samar suara siulan panjang. Siulan khas pembina pramuka saat memanggil peserta berkumpul. Suara itu datang dari arah halaman rumahnya, diikuti langkah kaki banyak orang di tanah berpasir. Dan sebelum ia sempat menutup tirai, seseorang berbisik di belakangnya, "Waktunya kemah lagi, Arif." Malam ini kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, jika kalian masih berani mendengarnya.